Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat layout dari aplikasi Eagle. Di aplikasi ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan board dan menggunakan skema. Kita pakai yang mode skema. Nah, di mode ini kita terlebih dahulu membuat skematik dari rangkaian yang akan kita buat. Jadi kita menggambar menggunakan skema terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan menggambar LED signal. Jadi yang sederhana aja dulu. Nah, di sini kita mencari transistornya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, setelah selesai, kita klik atau enter, kemudian kita pilih part lagi dengan menekan tombol yang sama seperti tadi. Kita cari resistor pada bagian bawah, kemudian kita cari, nah ini ada strip 7, ini maksudnya jarak antar lubang komponen itu 7 mili, dan yang 10 ini 10 mili. Kita pakai yang 7 aja. Kita pasang di sini, dan satunya di sini, kemudian satu untuk jalur VCC. Kemudian kita cari LED-nya pakai yang 3 mm. LED 3 mm. Nah, kita taruh di kaki kolektor. Kemudian kita sambung resistornya. Dan kita kasih ground dan VCC. Terus 15 volt. Untuk groundnya taruh di kaki resistor dan kaki transistornya, dan kita beri pad atau titik solder di input, ground, dan VCC. Dan setelah selesai, kita lanjut ke boardnya dengan menekan tombol tersebut, kemudian yes. Nah, pertama kita hapus dulu kotaknya agar bisa di zoom sampai fit. Nah, begini. Langkah selanjutnya kita atur letak sesuai dengan keinginan kita. Jadi biar rapi gitu. Enaknya di Eagle ini ada garis kuningnya. Jadi garis kuning ini yang tadi di skema untuk menyambung antar kaki komponen. Jadi minim sekali kesalahan dalam membuat layout dari Eagle ini, kecuali saat kita menggambar memang sudah salah skemanya, pasti salah. Kalau skemanya benar dan kita gambarnya itu benar, ya kemungkinannya kecil atau bahkan mustahil untuk salah. Jadi sekali gambar pasti jadi. Kita atur tata letak dari komponen sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kalau saya itu serapat mungkin, jadi agar tidak terlalu lebar nantinya PCB yang kita buat. Kita atur-atur dulu, kita cari posisi yang enak agar hasilnya terlihat rapi dan dimensi PCB nya nanti sekecil mungkin. Kenapa sekecil mungkin? Kalau kita membuat PCB nya itu untuk komersil atau jualan, pastikan dengan dimensi yang kecil itu
akan lebih murah daya jualnya kita, jadi peminatnya lebih banyak. Nah, kemudian kita ganti jadi milimeter pada bagian gridnya, kemudian size gridnya 0,635 atau setengah dari 1,27, itu biasa saya gunakan. Nah, di sini terserah jenengan semuanya mau pakai berapa, tapi saran saya itu lebih dari 1,27 itu dikurangi sesuai dengan kelipatannya, karena kaki-kaki komponennya itu biasanya sesuai dengan itu semua. Nah, kemudian kita ganti garisnya agar bisa ditekuk, jadi tidak kotak kaku gitu. Nah, kita sambung semuanya mengikuti garis kuning. Nah, setelah selesai kita buat poligon. Nah, tadi kan sudah dibuat ground, jadi kita buat poligon untuk ground agar ngeblok jadi kotak. Kita ketik poligon GND. Oh, salah. Oh, keliru tulisannya. Poligon GND. Nah, kemudian kita tarik, kemudian klik redness. Nah, properties. Nah, kemudian isolate ini adalah jarak antar dari track ke ground. Saya biasanya pakai 0,8 agar sama dengan lebar track yang kita buat. Kemudian untuk ini, jadi pada kaki yang terhubung dengan ground ada space supaya memudahkan untuk kita menyodar biar cepat leleh timah yang kita gunakan. Biasanya ini yang pakai PCB bagus seperti fiber yang tebal-tebal gitu sangat mudah kalau pakai ini. Kalau pakai thermal. Kemudian orban ini digunakan jadi ketika ada sebuah lubang atau space yang tidak bisa dilalui oleh jalur poligonnya ground tadi, kan otomatis dia bolong. Nah, fungsinya orban ini adalah tetap ada blok ground di sana meskipun tidak tersambung ke ground yang ada di luar. Nah, kemudian kita geser sampai luarnya itu pas, tidak putus. Nah, seperti ini, dirapikan lagi atasnya, bawahnya. Nah, selesai. Oke, setelah itu kita hapus nih R1, R2 dan nama-nama lainnya ini. Kita hapus di T-names atau top names. Nah, sudah hilang. Kemudian kita ganti pakai value atau nilai dari komponen. Klik value, lalu klik komponennya, kemudian kita kasih nama R1K. Kemudian lanjut ke komponen selanjutnya. Oh, ini R inputnya 1K, yang ini tadi 100K. R to ground. Kemudian R tegangan 560 ohm, LED-nya LED 3 mili. Nah, kemudian kita buat secara manual value-nya untuk input
tegangan dan ground. Kita buat tegangan dulu. Nah ini kan layernya masih bottom, kita rubah di top value. Nah terus kita rubah elemennya menjadi center dan size dari fontnya 1,27 agar sama dengan font dari value yang asli, dan kita taruh di sini. Kemudian buat lagi jalur untuk ground, kita kasih nama GND. Nah kita taruh di bawah pad dari ground. Selanjutnya klik teks lagi, kita buat input saya, terus satu lagi untuk transistornya. Transistor pakai BC 546. Oh keliru, 546. Nah kita taruh selesai. Nah kemudian setelah selesai jangan lupa disimpan. Simpan dulu, kita kasih nama LED signal. Nah kemudian untuk merubahnya jadi gambar kita pakai export. Nah, di sini sebelum kita ekspor kita rubah dulu tampilan backgroundnya jadi putih. Itu untuk top dan bottom. Kalau untuk tata letak begini kita langsung saja ekspor, tidak masalah. Kita kasih nama, kemudian resolusinya kita minimal itu 300 biar tidak blur waktu kita zoom. LED signal minimal 300 untuk resolusinya, kemudian klik OK. Nah kita cek hasilnya di dokumen. Dokumen Eagle, terus submenunya ada mixer punya saya. Motornya. Terus kita cari tadi LED signal. Nah ini jadi hasilnya begini. Kemudian kita ekspor untuk bottom dan topnya. Kita ubah dulu backgroundnya dengan white. Kita hapus dulu untuk layer yang top, jadi tinggal layer untuk bottom, yaitu via pad dan bottom. Kemudian OK, tinggal begini. Kemudian ekspor image, kita kasih nama LED signal bottom. Kemudian jangan lupa klik monokrom agar hasilnya hitam putih. Kalau tidak dicentang monokrom hasilnya tetap biru. Kita coba cek. Hasilnya sudah hitam dan putih. Kemudian kita ekspor untuk topnya. Untuk sablon di PCB untuk tata letak komponennya. Nah, untuk buat PDF dari gambar yang sudah kita buat, itu biasanya saya pakai CorelDRAW. Kenapa pakai CorelDRAW? Karena mudah. Jadi gambar yang kita insert di Corel itu bisa digeser-geser sesuai dengan keinginan kita. Kalau pakai Microsoft Word atau yang lainnya itu biasanya agak
susah. Jadi kalau Microsoft Word itu kan sebenarnya untuk membuat dokumen teks. Jadi ya kalau dibuat untuk menyisipkan gambar itu biasanya agak susah, agak ribet ngaturnya. Jadi saya lebih memilih pakai Corel Draw. Di samping mudah juga, kita nanti bisa buat title atau identitas kita di PCB. Nah, sambil nunggu Corelnya siap, kita ekspor dulu untuk bagian topnya. Export image, potong highlight signal top. Jangan lupa monokromnya diklik. Klik OK. Nah, sudah jadi. Dan kita close. Kita buka dulu Corelnya. Kita pilih new document. Kertasnya pilih F4. Tahu A4 juga bisa, tapi biasanya rata-rata itu A4 untuk kertas-kertas yang standar untuk percetakan di fotokopi ataupun di percetakan printer laser. Kita drag and drop foto tadi atau gambar layout yang kita pakai, kemudian kita klik pensil. Nah, supaya warnanya jadi hitam pekat, kita pindahkan kotaknya di pojokan. Nah, warnanya sudah jadi hitam. Kemudian yang top sama klik pensil, color, pilih bawah sendiri. Nah, sudah ada. Enaknya pakai Corel, jadi foto yang atau gambar yang kita drag and drop tadi ukurannya sudah pas selama gambar yang kita buat belum diedit atau tidak mengambil dari internet. Jadi ukurannya sudah pas. Kemudian kita ekspor menjadi PDF. Kita cari PDF, ekspor, masih lama ini proses, biasanya menunggu. Nah, masih belum ada. Untuk title-nya, nah ini sudah muncul. Klik OK. Nah, sudah ada. Coba kita buka dulu. Nah, setelah jadi, nanti tinggal kita print di printer laserjet, atau kita print biasa dulu di printer yang kita punya. Kita bawa ke tukang fotokopi, Pak, fotokopikan ini. Jadi bisa ditransfer ke PCB nantinya. Kalau pakai printer biasa itu kan tintanya berbasis air, jadi tidak bisa. Kalau yang laser kan berbasis serbuk. Nah, kemudian kita coba yang pakai Microsoft Word, biar teman-teman tahu bedanya gimana. Tapi untuk hasilnya itu sama saja, cuma beda proses di dalamnya saja. Sambil menunggu Microsoftnya siap, kita main-main dulu. Nah, untuk kita mengetahui ukurannya, di dalam PCB kita klik dimension, kemudian kita klik. Nah, sudah muncul 24,13. Tapi kita geser dulu sampai garisnya ada di luar batas PCB-nya. Nah,
hasil yang didapat 25,4 mm atau 2,5 cm. Kemudian untuk lebarnya 13,97 atau 14 mm 1,4. Nah, ini sudah. Kita buka Microsoft Word-nya. File gambarnya sama, kita drag and drop ke Microsoft Word. Nah, kalau pakai Microsoft Word tidak perlu ngedit warna gambarnya lagi, jadi sudah otomatis hitam. Tapi lebih hitam kalau pakai Corel Draw. Nah, kemudian kita flip untuk yang top, sama seperti yang Corel tadi. Kemudian kita save as PDF. Save as PDF. Yes. Nah, sudah selesai. Kita buka dulu dokumen 1. Kemudian yang tadi hasilnya dari Corel kita buka juga. Kita samakan dulu 100%. Nah, hasilnya sama saja, besarnya sama, cuma beda proses di dalamnya. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar membuat layout sendiri menggunakan aplikasi Eagle. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.